Bebas sih dibaca berapa kali. Itu ruqyah semua itu. Ruqyah semua. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd ayat 22 tadi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kita mentadabburi ayat 22 surah Ar-Ra'd. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, maksudnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Kalau sanggup, luar biasa ini. Yang pertama, orang yang orientasi hidupnya selalu berharap keridhaan Allah. Omong saomong yang dipikir Allah ridho apa tidak. Mau berbuat apa saja mikirnya Allah ridho apa tidak. Di hidupnya yang ada, yang penting Allah ridho, yang penting Allah ridho, yang penting Allah ridho. Jadi kalau bahasanya Nabi itu, asal engkau tidak marah padaku ya Allah, sudah terserah panjenengan. Nah, kalau kita selalu berpikir ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, bersyukurlah pada Allah. Insya Allah kita tertandai sebagai orang yang ahli surga, insya Allah, mudah-mudahan. Satu. Gak cukup hanya di situ, harus dibuktikan pula dengan wa aqamus shalah. Mau melaksanakan sholat dengan baik dan benar serta terus menerus. Jadi bukan belentang-belentong. Dan menginfakkan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan mau menafkahkan atau menginfakkan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita ini harus punya sedekah terang-terangan dan juga usahakan bersedekah juga secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ya ibu ada iuran di RT, ya saya nyumbang, itu terang-terangan. Ya kalau sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu kecuali Allah dan ibu saja. Itu sembunyi-sembunyi. Terus kemudian wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Maksudnya itu gini loh. Kita kenapa kok ada sembunyi-sembunyi juga, untuk menunjukkan bahwa kita ini memang aslinya memang dermawan. Jadi ada atau nggak ada orang kita tetap berbagi. Ada orang yang kita tetap berbagi, nggak ada orang kita tetap berbagi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Di sini diterjemahkan dengan menolak kejahatan dengan kebaikan, atau dengan kata lain membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan, itu luar biasa. Dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dijahati oleh orang, dibalas dengan kebaikan. Tapi kita punya rasa juga, tapi punya rasa kesal juga ya. Ya, begini. Bagus. Secara umum, bagus. Secara umum kita kalau dijahati Bu, kita punya dua hak. Hak pertama hak memaafkan. Hak yang kedua hak membalas. Jadi kalau ibu nggak tahan, balas juga nggak apa-apa. Cuman balasnya harus seimbang. Kalau ibu misalnya merasa mau membalas. Tapi kalau ibu sanggup memaafkan itu tetap lebih baik. Nah, memaafkan itu Bu bukan berarti melupakan. Iya benar. Ya, jadi kita bisa memaafkan tapi tidak berarti kita melupakan. Sehingga ketika kita memaafkan itu bukan berarti kita melupakan. Kenapa? Karena sanggup memaafkan itu syar'i. Tapi tidak sanggup melupakan itu soal memori itu. Kadang-kadang kita kalau lagi suka sholat juga suka ingat ya bersuka. Ya. Tapi tidak apa-apa, itu biasa itu. Yang penting ibu sudah maafkan. Iya punya rasa, tapi suka rasa kesel, rasa apa, maka kalau sholat itu kadang suka
Makanya dalam Islam itu termasuk kemuliaan yang luar biasa adalah ketika kita sanggup membalas, kita memilih untuk tidak membalas, tapi lebih memilih untuk memaafkan. Itu dianggap dalam Islam termasuk amalan yang luar biasa. Dan itu enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Kalau saya mendingan menjauh, menghilang dari itu. Ya, tidak apa-apa. Itu namanya. Anggap aja udah nggak ada gitu. Ya, itu bukan apa-apa sebenarnya. Itu gini, kan setiap kita ini punya hak untuk menjaga kesehatan mental kita kan. Jadi kalau dalam rangka untuk menjaga kesehatan mental supaya kita tidak terkotori hati ini, silakan sah-sah saja, tidak ada masalah. Itu kalau dalam Islam namanya menghajar, menghindari seseorang dalam rangka untuk menjaga kesehatan mental kita. Ulaika lahum uqbad dar. Orang yang seperti itu tadi sabar untuk berharap keridhaan Allah, mengerjakan sholat dengan baik dan benar serta terus menerus, dermawan dan berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Orang seperti itu stempel oleh Allah dalam ayat ini menjadi ahli surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Insyaallah. Walaupun kita tetap berharap kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan menzalimi dan atau dizalimi. Amin. Allahumma amin. Jadi jangan karena mentang-mentang ngerti manfaat dizalimi terus minta dizalimi, itu jangan. Tidak boleh. Nabi tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menzalimi dan atau dizalimi. Aku berlindung padamu dari menggelincirkan dan atau digelincirkan. Aku berlindung padamu ya Allah dari membodohi dan atau dibodohi. Nah, itu tetap kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dan nenek moyangnya. Jadi sekeluarga, atas, samping, bawah, asal satu frekuensi dalam kesalehan, dalam kesalihan, insya Allah bareng-bareng masuk surga. Wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, keturunan mereka, wal malaikatu, sedangkan para malaikat, yadkhuluna, mereka masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan pasangan, anak-anak, orang tua, harus satu frekuensi dalam kesolehan. Kalau nggak sefrekuensi, tidak bisa. Kalau misalnya nanti ada anggota keluarga yang masuk neraka, bisa dibantu oleh anggota keluarga yang masuk surga asal seiman. Asal seiman, insya Allah masih ada harapan. Itulah pentingnya kita punya keluarga yang soleh. Kita nggak usah tengok sana siapa yang soleh di antara keluarga kita. Kita saja jadi orang solehnya, berusaha. Kan banyak orang terus ketika mendengar keutamaan tentang orang yang soleh yang bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, tuh kita tolak-tolak, keluarga gua siapa yang soleh ya? Nggak, kita dasar soleh. Udah kita aja yang jadi orang yang soleh. Kita berusaha. Iya. Jadi kita aja yang berusaha menjadi orang yang soleh. Dan kita berusaha mencetak kader-kader yang solih-solihah. Itu caranya. Ya kita semua belajar ya, karena yang ngomong juga masih belajar. Kita semua berproses. Ya emang harapan kita masuk surga sekeluarga, bahkan sekampung kalau perlu. Pengen sekeluarga tapi Sekeluarga. susah kalau kayak saya, anak saya laki susah. Yes, Jadi harus sayanya yang teriak-teriak gitu. Kalau misalkan kayak subuh gitu, kok saya kan jam 4 aku udah bangun. Nah dia tuh udah bener-bener jam 5 teng gitu. Iya. Tidak apa-apa, semua berproses. Suka emosi saya. Iya. Yang penting semua berproses. Doakan terus. Mungkin dia sekarang belum jadi, tapi nanti insya Allah jadilah. Ya didoakan terus, diingatkan terus. Yang kita nggak boleh capek. Makanya kan Al-Quran tuh membahasakan begini, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Bukan sabar, sabarlah, suruh sabar gitu. Suruh sabar banget. Ya.
Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sambil mereka tadi masuk ke surga mereka sambil mengatakan, selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Salah satu cara masuk surga yang paling mudah bagi kita adalah sabar itu. Makanya orang-orang yang diuji dengan ujian yang menuntut kesabaran dan dia bersabar, itu ketika mereka sudah mati nanti berpikir, andaikan dulu semua ujian itu timpakan kepada saya, tentu saya akan lebih bahagia lagi. Walaupun saya ulang ya, kalau kita mendengar ayat ini jangan terus kita minta diberi musibah, tetap tidak boleh. Kata para ulama, walaupun banyak keutamaan musibah, tidak boleh minta musibah. Tetap yang kita minta kebaikan-kebaikan. Ada ulama lain yang mengatakan, ya Allah, Engkau beri hamba ujian sehingga karenanya hamba harus bersabar, dan Engkau berikan hamba nikmat sehingga karenanya hamba bersyukur. Hamba lebih suka yang bersyukur aja deh ya Allah. Ya, makanya dalam Islam, seperti yang saya pahami, kita minta kesabaran kepada Allah tidak apa-apa. Tapi minta kepada Allah menjadi orang yang sabar, itu ada yang mengatakan tidak boleh. Iya, jadi minta kesabaran itu boleh. Tapi minta menjadi orang-orang yang sabar itu tidak boleh. Iya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada, tapi ini pendapat. Ibu tahu kenapa? Karena kalau kita minta kepada Allah menjadi orang yang sabar, itu sama dengan kita minta musibah. Tapi kalau kita minta kesabaran, itu tidak ada masalah. Karena biar kita punya kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi segala. Makanya kan di Al-Quran doanya apa? Afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran dalam hati hamba. Kesabaran, bukan sabar. Ya. Jadi saya orang yang sabar itu tidak boleh. Yang betul, justru kalau bisa yang kita minta, ya Allah jadikanlah hamba sebagai hambamu yang pandai bersyukur. Nah itu. Jadi kalau minta kepada Allah, jadikanlah hambamu yang pandai bersyukur. Jadi kalau jangan minta menjadi hamba Allah yang sabar, karena berarti dia menjadi ahlul musibah. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Nah, jadi jangan minta, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang sabar, jangan. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Satu. Yang kedua, kalaupun minta kesabaran, tidak apa-apa, minta kesabarannya. Afrigh alaina sabra, ya Allah tuangkanlah dalam hati kami ini kesabaran. Nah, lapangkanlah dada kami untuk bersabar. Tapi jangan minta menjadi golongan orang-orang yang sabar, karena itu ahlul musibah. Ini pendapat ya, saya larangannya bukan dari hadis yang saya tahu, cuma ada ulama yang berpendapat begitu. Nah, jadi dan memang sependek yang saya baca, saya kok belum pernah baca salafus soleh terutama berdoa kepada Allah agar menjadi orang-orang yang sabar. Tapi kalau menjadi orang yang pandai bersyukur, ada doa itu dari Sayyidina Umar misalnya radhiyallahu anhu. Namanya kalau bisa minta kepada Allah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan minta kesabaran, tidak ada masalah. Tapi jangan minta menjadi orang yang sabar, karena itu menjadi ahlul musibah namanya. Itu seperti itu. Dirawat berarti Allah. Iya. Iya. Jadi ya Allah tuangkanlah dalam dada hamba kemampuan untuk bersabar. Gitu. Nah, dan jadikan hamba termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Itu boleh kalau itu. Allah, kalau ibu mau minta menjadi orang yang ahli sabar, silakan aja, tidak apa-apa. Tapi siap-siap menjadi ahlul musibah. Karena musibah terus. Musibah terus. Ini pendapat sebagian para ulama mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu meroleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk. Hati-hati untuk orang-orang yang suka merusak atau melanggar perjanjian antara dia dengan Allah setelah kokohnya perjanjian itu. Apa di antara janji kita kepada Allah? Syahadat itu. Syahadat kan asyhadu, saya berjanji.
saya bersumpah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau kita merusak perjanjian antara kita dengan Allah, maksudnya apa? Berbuat syirik misalnya, bersyahadat tapi murtad keluar dari Islam misalnya, katanya ngakunya bersyahadat tapi kok nggak taat sama Allah, malah ngeblok ke setan misalnya, itu ya. Makanya model-model begini ini hati-hati, ngerinya masuk dalam kategori merusak perjanjian antara dia dengan Allah setelah kokohnya perjanjian itu, dan memutus apa yang diperintah oleh Allah untuk disambung. Maksudnya apa? Di antara tadaburnya adalah kita itu dilarang memutus apa yang diperintah oleh Allah untuk sambung, seperti silaturahim kan suruh sambung. Ini kok senangnya mutus silaturahim. Jadi ada orang itu senangnya berantem daripada akur, lebih suka berantem daripada bersaudara, lebih suka mendendam daripada memaafkan misalnya. Nah, ini hati-hati. Atau tidak menyampaikan apa yang menjadi hak orang lain. Jadi ada haknya orang lain dia tahan, diambil sendiri, dikorupsi misalnya. Nah, itu namanya tidak menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Dan senang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kerusakan itu bentuknya macam-macam. Tidak hanya soal penggundulan hutan, tidak hanya soal pendangkalan kali dengan buang sampah sembarangan. Ya, segala bentuk perbuatan yang berbuat kerusakan itu ya masuk dalam kategori dalam ayat ini. Secara sederhana, berbuat kerusakan itu adalah tindakan yang menghilangkan fungsi yang seharusnya. Contoh ya, contoh. Kursi ini ada berapa kakinya? Meja ini ada berapa? 4. Kalau saya patahkan satu, rusak nggak? Ya, namanya saya menghilangkan fungsi. Maka ketika seseorang menghilangkan fungsi yang seharusnya, maka itu namanya berbuat kerusakan. Contoh misalnya, ada seorang suami tidak memfungsikan istrinya sebagai seorang istri, tapi sebagai jongos misalnya gitu. Ya. Maka itu namanya menghilangkan fungsi seorang istri. Atau dibalik, seorang istri yang tidak memfungsikan suami sebagai suami, itu suami dijadikan sebagai keset misalnya, ya, direndahkan dan seterusnya. Itu kan menghilangkan fungsi suami. Nah, makanya ketika seseorang bertindak seperti itu, berarti dia berbuat kerusakan sebenarnya. Dan tidak hanya itu saja, ya tadi buang sampah sembarangan, melakukan tindakan pendangkalan kali, tidak reboisasi hutan padahal dia menebang hutan misalnya, menebang kayu di hutan, maka itu masuk dalam kategori kerusakan-kerusakan. Wa yufsidun ulaika lahumul la'nat, mereka itu mendapatkan laknat, dosa besar maksudnya, dan bagi mereka tempat kembali yang buruk yaitu neraka Jahannam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah berkuasa melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi atau menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Kalau Allah sudah melapangkan rizki seseorang, jor-joran rizki itu ada pada dia. Kalau Allah batasi, sebetapapun dia berdaya upaya, sempit aja keadaannya. Nah, terlepas dari itu, ini kata kuncinya ya. Jangan salah melihat orang yang rizkinya dituang oleh Allah, karena belum tentu itu rizki yang sebenarnya. Bisa jadi sebagian itu adalah istidraj. Nah, kita tidak boleh terpukau dengan orang yang kehidupannya tampak wah, padahal sebenarnya itu adalah bukan barokah, tapi istidraj tadi itu. Istidraj itu apa? Luarnya saja tampak nikmat, tapi dalamnya laknat. Korun, Haman, itu oleh Allah disok-sok rizkinya, tapi itu ternyata istidraj, luarnya saja nikmat, dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang mereka peroleh itu menjadi masalah bagi yang bersangkutan, bagi dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Makanya hati-hati. Nah, jadi kita jangan terpukau juga. Tapi kalau itu terjadi pada kita, nikmat yang luar biasa, tinggal kita pakai untuk apa dan dari mana kita mendapatkan dan untuk apa.
Kalau cara mendapatkannya benar dan untuk apa digunakan juga benar, tidak ada masalah. Tapi kalau caranya salah, digunakan yang salah, itu lebih salah lagi. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Jadi Allah mengingatkan bahwa kesenangan di dunia ini itu kesenangan yang sedikit sementara dibandingkan dengan di akhirat. Maksudnya apa? Jangan sampai kita mengorbankan akhirat demi dunia. Yang betul adalah korbankan dunia untuk akhirat. Dan itu nggak harus menderita. Karena pengertian korban itu kan bukan berarti kita menderita. Bisa juga dalam kebahagiaan. Contoh misalnya, ketika kita punya pakaian, kita pakai untuk menutup aurat kita. Nah, ini kan bagian dari untuk kita taklim, untuk ngaji, sholat. Itu kan sampai kita menikmati, kita juga bisa mendapatkan pahala ukhrawi. Kita diberi uang banyak oleh Allah, sampai kita berbagi ke orang lain, bisa menolong banyak orang lain, bisa membagikan banyak orang lain, kita bisa membagikan diri kita sendiri dengan berbuat kebaikan-kebaikan yang untuk diri kita dan keluarga kita. Tidak ada masalah. Bisa nyekolahin anak misalnya, bisa mondokin anak, bisa ngasih pendidikan anak yang terbaik dan seterusnya. Nah itu kan nikmat juga. Jadi nggak harus, kurban tuh nggak harus menderita gitu maksudnya. Nah, karena pengertiannya dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kita mengukhrawikan aset duniawi kita, sehingga kita mendapatkan kenikmatan tidak hanya sebatas duniawi yang sementara, tapi juga ukhrawi. Karena kalau kita ngomong baju, ujungnya usang juga. Tapi kalau kita pakai buat sholat kan nilainya diabadikan oleh Allah. Yang kita makan juga jadi kotoran nantinya. Tapi kalau kita pakai untuk mentenagai kita berbuat baik, nilainya diabadikan oleh Allah. Jadi dunia itu fisiknya pasti hancur, tapi nilainya bisa diabadikan oleh Allah kalau kita gunakan di jalan Allah. Itu seperti itu. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Misalnya itu masalah yang lain boleh. Oke, monggo. Melihat orang kayaknya kita enak, manusiawi. Kita suka gimana itu Pak Ustaz? Itu kelihatannya aja itu, Bu. Apa kelihatannya? Tapi kan kelihatannya enak ya Mas. Tapi nggak perlu dong. Itu nggak tahu tuh. Kalau saya gini, ya namanya orang itu masih ada ya tetap hidup bertetangga tuh pasti ada. Kalau saya tuh jadi mendingan menjauh dari saya tuh jadi tutup pintu. Bisa kalau udah bebenah udah apa udah gitu ya, tutup pintu. Apalagi sekarang bapaknya udah pensiun jadi udah tutup pintu aja berarti rumah. Tapi omongan tuh ada aja. Kenapa nggak boleh keluar? Kok ini sekarang sombong nggak pernah kuat, mentang-mentang ini, mentang-mentang ini. Saya nggak sih. Iya. Kita pernah dengar kayak gitu. Itu Pak Ustaz. Masa ngomong di depan ilmu kan nggak mungkin. Tapi ya adalah ini. Dia pindah Bandung. Iya, mau pindah. Satu pintu aja. Jadi mendingan menghindar lah gitu. Jadi menjauh itu nggak apa-apa kan Pak Ustaz kalau kayak gitu. Sendiri. Jadi menghindar, saya menghindar aja udah. Kalau nuruti omongan orang nggak jadi orang nih. Iya, soalnya hidup di gang, rumah saya kan di gang, rumah saya kan di gang. Iya. Semua rumah itu pasti ada gang. Yang penting kita tetap baik. Iya, saya sih tetap aja. Jadi Iya. kalau bisa habis dari bisa belanja saya, ya udah sebentar. Udah ya, soalnya saya belikan, soalnya ikannya mau diginiin. Udah begitu, udah. Jangan-jangan dulu nggak begitu, makanya gue mau. Kayaknya begitu. Males jadinya. Iya, enggak apa-apa. Sekarang kan udah usia gitu ya Pak Ustaz ya, apa Iya. sih gitu. Kalau saya sih juga seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Semua orang kan berproses, Bu. Ya kalau nuruti bincang tetangga. Enggak masalah. Diomong orang biarin aja. Yang penting kita tetap berusaha baik. Iya. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Soalnya kalau kita bertetangga itu kan ada yang suka, ada yang enggak ya Pak Ustaz. Iya. Pasti itu. Kita kalau yang kita baik, iya benar. Berharap semua orang menyukai kita itu sebuah kesia-siaan. Adalah sebuah kebodohan atau kegilaan ketika seseorang merasa bahwa tidak ada yang benci sama dia. Adalah sebuah kebodohan atau kegilaan ketika seseorang itu, kata para ulama,
merasa tidak ada yang benci sama dia. Jangan kan sekelas kita. Sekelas Nabi aja ada pembencinya, ada setannya, apalagi kita. Jadi biasa aja, ada yang suka ya biarin nggak. Kalau kita sibuk memikirkan mereka nanti TBC, tekanan batin. Oh yang lain silakan. Karena habis makan Ustaz, jadi ada pertanyaan. Habis lebaran jadi ada ini. Enggak usah, enggak ada. Pak Ustadz, itu Iya. kalau umpamanya seorang anak yang istilahnya ponakan saya itu kayaknya kemarin itu sempat sakit. Terus pas saya ngeliat sekilas kan lebaran sama ke kakak gitu. Kok kesannya tuh dia apa ya, tanggapannya tuh agak kosong gitu. Kita tahu dia bilangnya sakit kak gitu. Tapi dia nggak menatap gimana sih, kayaknya saya ngeliat itu bukan dia biasanya gitu. Biar kita tahu dia memang punya suatu penyakit atau sesuatu yang lain itu bisa dijangkau. Bisa. Jadi gini, saya mungkin pernah cerita di sini ya. Suatu saat ada jamaah saya itu ngaji gitu. Beliau biasa ngaji sih. Cuman hari itu saya ngerasa kayak beda ini, nggak biasanya, kayak bukan dia gitu maksudnya. Kayak bukan dia itu. Ternyata yang ngerasain itu gak cuma saya, ternyata ada temennya yang nyautuk juga di pengajian itu. Kamu kok nggak seperti biasanya sih? Nah, mulai dari saya bicara, loh, ibu sama dengan saya perasaannya berarti. Ada apa? Akhirnya beliau cerita. Jadi ada yang ngancam beliau sebelumnya. Ancamannya gini, kurang lebih gini. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta, gitu kan? Iya mau dipelet gitu maksudnya. Rupanya ada cowok naksir sama dia. Dia ini janda saat itu. Iya betul. Nah, iya saat itu. Terus ditolak kan? Terus dia ngomong gitu, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta, gitu kan? Maka dikirimlah dia cerita dikirimlah kepadanya itu sate padang. Rupanya si laki-laki itu tahu kelemahan perempuan ini, yaitu si ibu ini, yaitu sate padang. Beliau cerita begitu makan sate padang itu, seketika itu langsung dia nggak bisa melupakan laki-laki itu. Dan bawaannya hawanya badannya itu panas saja. Nah, sejak itu kena sate padang. Nah akhirnya saya bilang sama ibu itu, ya sementara untuk ruqyah awal dulu itu saya suruh beli kurma Ajwatul Madinah. Kurma, oh enggak, merasakan aja, saya nggak bisa kan, kok beda nggak seperti biasanya itu. Iya, saya bilang coba beli kurma Ajwa itu, kurma agak mahal juga sih memang itu, ya. Dalam jumlah 7 dimakan, kalau nggak sanggup makan di jus juga nggak ada masalah, 7 butir itu bisa insya Allah menetralisir racun dan sihir. Tapi dia Nurut alhamdulillah. Sekarang udah sembuh alhamdulillah, masya Allah. Sekarang udah sembuh, udah nikah sama. Itu kayak seperti pelet itu ya. Iya semacam itu. Tapi kan Pak Ustadz dia kan kayak yang doanya Pak Ustadz itu kan dia ikut pengaji, dia datang Iya. ngaji. Jadi pas ngaji itu nggak ada ngaruh ke beliau gitu. Iya kan, model sihir itu macam-macam Bu. Kalau yang dimasukkan jin kafir mungkin blingsatan ya kalau pas di pengajian. Tapi kalau dimasukkan jin fasik kan lebih fasih dia Qur'annya daripada kita kadang. Iya kita baca ayat kursi aja. gitu termasuk jin gitu Pak Ustaz. Iya kan, kalau sihir kan hubungannya dengan jin biasanya. Kalau sihir. Kita baca Yasin ya dia waktu baca Yasin ayat kursi jam 2 bacanya. Iya gitu, kalau jin fasik gitu. Repot jin fasik, makanya harus ya tadi dia diantaranya mungkin dengan itu tadi. Jadi pada saat makan kurma itu dibacakan sesuatu nggak Pak Ustadz? Ya Bismillah, terutama Bismillah itu aja. Tanpa ada surat apapun tambahan. Boleh, tidak ada masalah. Yang Gitu-gitu. yang pokok Bismillah itu aja. Yang Dia pokok. ngaruhnya berapa kalimat kan Pak Ustaz? Nah,
Saya nggak tahu berapa kali ya, cuman kayaknya nggak sampai habis sekilo sih, Nggak bisa satu kilo. nggak sampai sekilo. Tapi Insya Allah. seharinya 3 kali atau sekali? Kalau bisa pagi dan petang itu, ya, Berarti memandi. ya sebenarnya sekali 2 kali itu aja sudah berpengaruh. Iya. Kalau gede-gede Enggak, kalau kecil. tapi itu yang tadi itu Iya. yang kembali itu bukan gue salah kan bayarnya gede-gede. Nggak gede kalau ajwa nggak gede. Dia majol itu mah. Kalau itu 7 kenyang itu. Satu dua aja kedua aja bukan. Udah masalah sekali. Nggak usah banyak sekali. Iya, benar. Kalau ingat, ngomongnya kita belum makan nasi. Bisa lupa gitu Pak Ustaz. Kenapa? Terus lupa aja gitu. Ya begitu sih. Jadi, ya pada akhirnya dia bisa move on sih nikah sama laki-laki lain. Ya. Nggak dapat kiriman sate padang lagi. Kurang tahu deh kalau itu. Sate padang udah balik ke lakinya. Iya. Jadi ya itu kalau ada yang receh-receh nasi kurma bener. Nasi kurmaan main gitu saya ngomong suami saya juga ngomong itu. Ya kok kayaknya kakak itu kok bukan. Nah iya nasi kurma bener nggak Ya jangan-jangan ada pengaruh sihir. Jangan-jangan tapi kita nggak tahu ya. Atau memang psikis saja. Saya takutnya juga karena kan bapak ibunya yang mungkin banyak berhubungan sama orang takutnya dia nggak suka kan takutnya Bisa, dia bisa. anaknya takutnya ya karena anaknya ini memang yang anaknya itu agak disuruh sekolah agak susah Pak Ustaz jadi kosong ya pokoknya disuruh ngaji apa suka nggak mau lah anak-anak ngeyel lah jadi juga kakak saya bilang ini ada repot tapi kalau kayak kurma gitu yang kayak dijual di tanah abang itu asli nggak sih Pak Ustaz? Aslinya sih asli ya, cuman kan lama kan. Kalau yang dijual di Indonesia kan kurma asli sih asli, tapi kan kurma lama kebanyakan. Kalau kurma asli kan kalau kita beli dari negaranya itu langsung. Kalau ke Indonesia kan mungkin nggak, kan proses ditampung di negaranya, di gudangnya, terus dikirim di kapal. Iya, kalau misalnya sama sih tidak ada masalah. Saya itu gini. Saya kan beli kurma langsung dari Mekah kalau pas haji atau umroh itu. Gara-gara gini ceritanya itu. Gampang nanti beli kurma di Indonesia aja lah. Kalau cuma buat oleh-oleh aja. Terus ada jamaah saya yang bilang gini ke saya itu. Rasanya beda Ustadz, kalau Ustadz yang beli dari Mekah sama yang di Indonesia itu rasanya beda. Kalau yang dari Mekah asli kita dapat oleh-oleh itu rasanya lebih enak daripada kalau yang kita beli di Indonesia. Karena rupanya di Indonesia itu memang sudah kadang dicampur gula atau pengawet atau apa gitu. Iya kan dicampur karena kan untuk awet supaya awet. Kan bisa jadi kurma yang beredar di kita itu sudah ngedon setahun bisa jadi. Iya bisa. Makanya pernah nggak ibu beli kurma yang pakai kardus ya? Ada kutunya itu kan kadang. Ya kan kebayang berapa lama itu? Udah berapa lama? Makanya kalau kita beli kurma yang dari sana, kita pas dari Mekahnya, yang tapi memang petaninya di sana kan, itu dengan kalau kita beli di Indonesia itu, kalau kata jamaah itu beda. Kata harga di sana mahal juga yang di kebun rumah. Iya. Mahal ya, tapi kan asli sana kan. Makanya kurma yang di sana itu, kalau kata jamaah saya itu lebih enak daripada. Masa beli di sana yang di kebun kurma itu? Enggak juga sih saya. Enggak. Di yang di kebun kurma itu kadang beli kadang enggak. Kadang beli kadang enggak. Ya, kita nggak usah beli di situ. Beli yang lainnya aja. Tapi bahkan banyak yang lain. Yang murah-murah. Yang satu karton tapi karton yang dari sana tadi. Enggak harus beli banyak. Yang penting untuk buat iya. 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 Kalau tamu mah tetap ya di sini aja. Iya. Siapa mau nenteng banyak-banyak gitu juga males. Yang mau saya bilang formasi ini saya pernah beli Supari ya waktu itu. Nggih. Itu kalau saya simpen emang taruhnya di gua nggak di kulkas. Tapi pas dibuka emang benar kok kan sudah murah langsung. Oh. Saya kan sempat komplain kan. Iya. Yang beli di sini. Iya beli di sini. Nah saya beli di sana cuma dikit. Emang saya belinya seberapa gitu. Saya taruh dua bagus. Iya, memang masih baru ya.
Makanya yang di kita itu, yang beredar itu, di kita ini jangan-jangan udah setahun usianya itu. Karena udah Gitu. di sana. Iya, iya betul. Malah beberapa kutuan tadi itu. Ya, terutama di pada kardus ya. Gitu. Kadang di dalam kurmanya ada kutunya. Saking lamanya ada itu. Yang penting kan kayak di Tamra itu juga bagus. Iya. Kalau misalnya itu kan suka ada tuh yang katanya kalau dari sana apa dari Mekah jangan lupa bawain apa namanya kurma muda yang bisa katanya mempercepat hamil itu udah gitu. Saya kurang tahu deh kalau itu ya. Mungkin saja faedah. Untuk nyari tuh pas kesana kan ponakan ada yang belum hamil gitu kan. Sampai kalau nyarinya lumayan juga, coba kenapanya lumayan. Cuman akhirnya Tapi sampai sekarang ya belum bisa juga kan. saya nggak tahu juga kalau faedahnya itu, saya kurang tahu. Kurma, ya kurma. Sekarang kurma muda sekarang di Indonesia banyak kurma muda. Cuma ya ada banyak Iya. Shopee ya. Iya, betul. Iya. Dan harganya kompetitif sekarang. Kalau dulu kan Tinggal kita milih Iya, yang iya, mana betul. kita mau harganya. kurma muda banyak. Nah, itu berarti kita umum barang. Amin. 2017 kan belum ada online gitu. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.